Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaskia Tri Ananda dengan NIM 2500176. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video tentang konsep dasar komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian ide, pikiran, atau secara umum disebut informasi dari komunikator kepada komunikan atau pendengar, yang artinya terjadi interaksi antar kedua belah pihak. Proses terjadinya komunikasi, proses itu terjadi dari satu statement informasi atau dari komunikator dengan adanya gangguan-gangguan yang mungkin terjadi yang menyebabkan proses penyampaian informasi, ide, perasaan, pikiran, atau pesan tadi bisa dirubah dan supaya ide yang ada bisa sampai dengan baik dan diterima oleh komunikan. Salah satu pendapat yaitu Robin tentang komunikasi organisasi adalah proses yang meliputi penyampaian informasi, pemberian arahan, penerimaan umpan balik, dan penyelesaian masalah untuk menciptakan hubungan yang efektif. Titik berhasil dan tidak berhasilnya komunikasi berada pada komunikator. Sebagai seorang komunikator, kita harus tahu bagaimana kondisi seorang komunikan. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi mencakup pemahaman tentang definisi komunikasi, komponen dan bentuknya, prinsip-prinsip yang menjadi fondasinya, serta tujuan dan fungsinya dalam kehidupan. Komunikasi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Tanpa komunikasi, manusia tidak dapat memahami dunia, membangun hubungan, bekerja sama, atau menghadirkan perubahan. Komunikasi yang efektif menuntut keselarasan antara pesan, penyampaian, media, dan penerima dan konteks sosial. Oleh karena itu, mempelajari komunikasi bukan hanya penting bagi praktisi komunikasi, tetapi bagi semua individu dalam aktivitas akademik, organisasi, profesi, dan kehidupan sehari-hari. Hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi informasi, yaitu yang pertama ada fungsi sosialisasi. Melalui fungsi sosialisasi komunikasi, individu memahami nilai, norma, budaya, dan masyarakat. Yang kedua, fungsi motivasi. Fungsi motivasi komunikasi memberikan dorongan sehingga individu bersemangat mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi kendali dan regulasi. Fungsi kendali dan regulasi disampaikan melalui komunikasi untuk mengendalikan perilaku. Yang kelima ada fungsi ekspresi emosional. Individu menggunakan komunikasi untuk mencurahkan perasaan sehingga tercipta kesehatan mental. Yang keenam ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan berfungsi untuk belajar terjadi ketika pengetahuan ditransfer melalui komunikasi. Yang selanjutnya fungsi hiburan. Komunikasi menyajikan hiburan melalui musik, seni, komedi, media sosial, dan aktivitas santai lainnya. Selanjutnya, komunikasi bersifat kontekstual. Makna pesan dipengaruhi konteks, situasi, budaya, psikologis, sosial, dan relasi. Karena itu, pesan yang bisa dimaknai berbeda oleh orang yang berbeda. Selanjutnya, komunikasi tidak dapat diulang. Pesan yang disampaikan tidak dapat ditarik kembali, walaupun dapat diperbaiki, kesan awal tetap melekat. Selanjutnya, komunikasi mengandung aspek isi dan hubungan. Selain menyampaikan informasi, komunikasi juga menciptakan hubungan sosial, misalnya kekuasaan, keakraban, kepercayaan, dan hierarki. Selanjutnya, komunikasi efektif memerlukan empati dan etika. Kemampuan memposisikan diri pada sudut pandang lawan bicara menentukan keakuratan interpretasi. Komunikasi harus mengutamakan kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab. Dengan memahami prinsip tersebut, individu dapat menyampaikan pesan secara strategis dan mengurangi risiko miskomunikasi. Yang keempat ada tujuan dan fungsi komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama ada menyampaikan informasi.
agar pihak lain mengetahui fakta, ide, atau pemikiran yang dibagikan. Yang kedua, mempengaruhi komunikat, seperti mengubah sikap, pemikiran, kekuatan, atau perilaku seorang. Yang ketiga, membangun hubungan sosial, yaitu menciptakan interaksi, kedekatan, dan kerjasama. Yang keempat ada mengendalikan perilaku, yaitu mengatur tindakan individu melalui aturan, norma, instruksi, atau perintah. Kelima ada mengungkapkan perasaan, seperti mengekspresikan emosi seperti senang, kecewa, marah, cinta, dan empati. Keenam ada memecahkan masalah, mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi melalui diskusi. Selanjutnya, mendidik dan membangun pengetahuan, mentransfer ilmu dan pengalaman untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok. Selanjutnya ada komunikat, yaitu pihak yang menerima pesan dari komunikator merupakan penerima dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi. Proses interpretasi sangat penting karena komunikan menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman, latar belakang, budaya, dan emosi dan pola pikir mereka. Oleh karena itu, komunikan sering menghasilkan makna yang berbeda meskipun pesan yang disampaikan sama. Selanjutnya, feedback merupakan reaksi atau respon penerima terhadap pesan. Feedback dapat berupa verbal maupun non-verbal. Feedback menentukan keberhasilan komunikasi karena memberitahu komunikator apa pesan bisa dipahami. Selanjutnya ada noise. Noise adalah gangguan. Segala unsur yang menghambat penyampaian pesan, dan gangguan dapat berupa gangguan fisik seperti suara bising, sinyal buruk, dan lainnya. Gangguan lainnya yaitu gangguan semantik seperti bahasa tidak dipahami, gangguan psikologis, gangguan fisiologi. Selanjutnya ada prinsip komunikasi. Komunikasi tidak bisa terjadi secara otomatis, tetapi mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar dapat berlangsung efektif. Beberapa prinsip komunikasi, yang pertama ada komunikasi tidak dapat dihindari. Dimanapun manusia berada, mereka berkomunikasi bahkan ketika tidak berbicara. Diam, gestur, tatapan, hingga kehadiran fisik adalah sebuah bentuk komunikasi. Yang kedua ada komunikasi bersifat proses. Komunikasi bukan peristiwa sesaat, tetapi rangkaian interaksi dinamis yang melibatkan pengiriman pesan, interpretasi umpan balik, dan perubahan makna secara berkelanjutan. Yang ketiga ada komunikasi bersifat transaksional. Komunikator dan komunikan saling memengaruhi satu sama lain. Kedua belah pihak secara bersamaan mengirim pesan dan menerima pesan. Selanjutnya, komunikasi bersifat simbolik. Komunikasi menggunakan simbol seperti bahasa, gestur, gambar, dan warna. Makna simbol tergantung pada budaya dan pengalaman setiap individu. Selanjutnya ada komponen komunikasi. Komunikasi dapat berjalan efektif apabila melibatkan komponen-komponen yang saling berhubungan. Komponen komunikasi terdiri atas komunikator. Komunikator adalah individu atau pihak yang mengirimkan pesan. Komunikator dapat berupa orang, kelompok, lembaga, maupun media. Komunikator memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan komunikasi karena kualitas pesan dan strategi penyampaian sangat bergantung pada kemampuannya. Yang kedua ada pesan. Informasi, ide, gagasan, perasaan, atau simbol yang ingin disampaikan. Pesan dapat berbentuk verbal, kata-kata, lisan atau tulisan, maupun non-verbal seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, gambar, warna, dan intonasi, dan simbol lainnya. Pesan harus disusun jelas, lengkap, relevan, dan mudah dipahami agar dapat diterima dengan baik. Yang ketiga ada media atau saluran. Alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu dapat berupa
media tatap muka, media elektronik, media digital, media cetak, atau simbolis lainnya.